Mas Elino. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, para anggota dan juga Pak Menteri dan jajarannya. Saya kasih background sedikit Pak sebelum saya ke intinya. Dari tahun 2008 itu di tempat saya di Gorontalo, kami memberikan penghargaan kepada apa yang kami sebut sebagai guru pejuang. Itu kita pakai yayasan itu adalah milik dari Pak Suharto Mono Arfa yang sekarang adalah Menteri Bappenas. Ini dari tahun 2008, setiap tahun genap kami memberikan penghargaan kepada yang kami sebut guru pejuang. Banyak dari guru pejuang yang ada di Gorontalo itu yang menurut saya ini tidak terakomodir oleh sistem yang sedang dibangun oleh Kemendikbudristek sekarang. Contoh, ada guru-guru honorer yang pensiun sebagai guru honorer. Enggak ada pensiunnya pasti. Ada juga guru yang 17 tahun mengabdi dengan honor 20.000 per hari. Itu juga dikasih oleh orang tua dari murid-murid. Ada guru yang harus melewati hutan rimba belantara untuk tiba di satu kampung untuk mendidik anak-anaknya. 4 kilometer yang harus dia tempuh berjalan kaki bolak-balik setiap hari. Dan ada guru orang Jawa, guru di sana yang bahkan sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya sendiri di SMA. Ini kalau orang-orang kayak gini dites, Pak. Seperti sarjana-sarjana baru yang baru lulus, 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun mengajar. Mereka ini punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa. Berkorban bagi negara, bagi generasi masa depan. Ini terima kasih dari negara kepada mereka apa? Gitu. Dan kita balas hanya dengan sertifikasi pendidik, kita kasih afirmasi di sertifikasi pendidik. Usia, ini kan sangat material sekali nih Pak. Memang benar-benar kebendaan gitu, ada usia, disabilitas, guru honorer berapa tahun, sertifikasi pendidik, selesai. Rasa mereka mengabdi, mereka itu pahlawan bagi negara. Terima kasih negaranya apa kepada mereka? Puluhan tahun di daerah, mohon maaf ini saya agak baper Pak Menteri, karena Gorontalo itu adalah provinsi yang sekarang masih termasuk paling miskin di Indonesia. Bersama NTT punya Pak Andris, Papua, Maluku. Mereka inilah yang menjaga di sana Pak. Kami kalau reses itu datang ke ujung-ujung sekolah itu, ke ujung-ujung hutan di mana sekolah-sekolah darurat berdiri. Mereka mengajar di sana. Gitu. Ya, kami senang Pak Menteri ada ratusan ribu, 500.000 lebih yang akan di P3-kan Pak. Itu luar biasa Pak. Kami harus akui itu luar biasa. Tapi afirmasi untuk orang-orang ini perlu kita tambah Pak. Apakah orang yang ada di tempat-tempat terpencil itu ditambahkan dalam afirmasi? Apakah orang yang mengabdi sudah lama dan juga mengorbankan dirinya sendiri itu kita tambahkan dalam afirmasi? Hal-hal yang kualitatif, hal-hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan sekedar angka-angka. Taruhlah di afirmasi ini. Dan afirmasinya jangan 15%, usia 15%, disabilitas 10%, guru honorer cuma 10%. Tambahlah Pak. Masa 10% sih? Itu sama aja dengan kagak ngaruh kalau waktu kita sekolah di SMA. Dapat nilai 10, dapat nilai 9, dapat nilai 7, bagi kita sama aja.
Yang penting lulus. Gitu. Tapi kalau cuma 10% Pak, ini nggak ngaruh Pak. Nggak lulus Pak. Ya dibikin 60-70% daripada ini semua penilaian ini. Dan kalau perlu seperti Pak Profesor Zohar bilang, nggak perlu dites orang-orang seperti itu. Terima kasih pimpinan. Ini hanyalah mengajak kita semua, Pak Menteri dan kawan-kawan untuk bisa ikut merasakan atau memberikan terima kasih kepada mereka. Kita satu menit lagi pimpinan, soal yang Pak Menteri bilang bahwa itu afirmasi itu dan segala macam harus dikoordinasikan dengan dengan beberapa kementerian lain. Ini kan kita kan sama nih Kemendikbud dengan Komisi 10 untuk memperjuangkan ini, tapi harus dibicarakan dengan beberapa instansi lain, kan gitu Pak Menteri. Nah itu instansi yang mana dan Komisi 10 bertugas apa untuk menambah kekuatan untuk bernegosiasi dengan mereka. Supaya apa? Supaya visi Pak Menteri dan visi kita benar-benar terlaksana di lapangan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap Mas El Nino ini.